Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang menyertai saudara-saudara sekalian di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan harian HKBP Resort Surabaya hari ini Sabtu 25 Mei 2024 tertulis dalam Ulangan pasal 5 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kiri atau ke kanan. Dalam bahasa Batak disebut atong riko tihamuma mangulahon songon na tinonahon ni Jahoba de batamunai tuhamu. Unak kamu manibil tu siamun manang tu habirang. Sampai di sana firman Tuhan. Janganlah menyimpang ke kiri atau ke kanan. Ini adalah ungkapan yang berkaitan dengan firman Allah sebagai jalan atau jalur yang jelas. Bisa kita bandingkan dengan Mazmur 110 ayat 105. Menyimpang dari jalur atau jalan Allah jelas adalah dosa. Ketika kita setia dalam perkara kecil, pada saatnya Tuhan pasti mempercayakan perkara besar kepada kita. Demikian Yesus sendiri mengatakannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan adalah salah satu karakter penting yang harus dimiliki semua orang. Sebab dalam hubungan dengan sesama, hubungan dengan keluarga, rumah tangga, bisnis, pekerjaan, terlebih-lebih dalam hubungan dengan Tuhan dan pelayanan. Kesetiaan adalah sangat diperlukan. Semua orang percaya tahu bahwa kesetiaan adalah bagian dari buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kita akan melihat apa yang dikatakan firman Tuhan untuk bisa kita renungkan dalam kehidupan kita. Tidak mudah menjadi orang yang setia. Itu yang harus kita ingat. Ketika berada dalam situasi baik, enak, dan nyaman adalah hal yang gampang. Namun bagaimana ketika perahu hidup kita sedang dihantam oleh ombak? Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kalau perahu hidup kita dihantam oleh gelombang dan badai yang dahsyat? Masihkah kita berlaku setia di hadapan Tuhan? Terkadang orang menyatakan komitmen untuk setia, mengikut Yesus, mengikut Tuhan, itu dengan perkataan, namun prakteknya sulit untuk dilakukan, atau dengan perkataan sungguh-sungguh mengikut Yesus dengan setia, tapi kenyataannya dia tidak dapat melakukannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi tantangan atau kesulitan mereka yang mengatakan akan setia menyembah, beribadah kepada Tuhan, mulai meragukan kasih Tuhan ketika masa-masa kesulitan itu datang menghampirinya.
Ternyata berlaku setia di dalam situasi tak semudah membalikkan telapak tangan. Karena itu jarang sekali didapati orang yang benar-benar setia. Banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Amsal 20 ayat 6. Lalu pengertian setia itu apa? Pengertian setia adalah berpegang teguh pada perjanjian pendirian yang kokoh, tidak tergoyahkan, patuh, taat, tidak berubah komitmen, layak dipercaya. Dan itulah yang diinginkan Tuhan dari kita, dari hidup orang-orang percaya di hadapannya. Itu yang dikatakan Tuhan kepada umat Israel dalam konteks ini, sekaligus bagi kita dalam masa sekarang. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Tuhan menyediakan berkat bagi orang yang selalu setia kepadanya. Dan pesan dari firman Tuhan ini layaklah kita aminkan dan kita percaya, yang mengatakan sekecil apapun hal yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu, kepada kita semua, lakukanlah itu dengan setia. Ketika kita setia dalam perkara kecil, pada saatnya Tuhan pasti mempercayakan perkara besar kepada kita. Tuhan akan menyembunyikan wajahnya terhadap orang-orang yang tidak setia. Sekali lagi, Tuhan akan menyembunyikan wajahnya terhadap orang-orang yang tidak setia. Ulangan 32 ayat 20. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Tuhan Yesus menguatkan dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memfirmankan kepada kami betapa pentingnya umat atau hidup dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan di dalam bingkai kesetiaan. Tuhan, mampukan kami supaya tetap boleh mempercayai, mengimani, dan mempraktekkan iman kami di dalam kesetiaan. Ampuni dosa kesalahan kami, dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.